Halo guys, welcome back again to my lecture bersama saya Ferian Fauzi Abdullah di mata kuliah e-business. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teknologi yang lagi ngetrend banget namanya Big Data. Jadi sebenarnya setelah UTS, e-business kita ini akan bahas lebih teknikal. Kita akan membahas Big Data, kita akan membahas cyber security, kita juga akan membahas IoT, kita juga akan membahas blockchain, kita akan juga membahas clouds, kita akan membahas juga AI, artificial intelligence. Thanks to startup ya, yang lagi ngetrend sekarang, drama Korea yang lagi boomingnya startup. Jadi saya ya beberapa kali mendapatkan insight-insight tertentu yang kemudian nanti akan saya masukkan ke dalam kuliah saya, karena pada dasarnya apa yang diceritakan di sana hampir hampir semuanya sih selaras dengan kenyataan, tetapi memang nggak semulus di sinetron atau drama sih ya, bisnis banyak terjal-terjalnya. But untuk insight-insightnya, wawasan-wawasan yang diberikan tentang startup, tentang teknologi yang saat ini sedang booming, mempengaruhi arah bisnis, arah ekonomi, dan lain sebagainya sih sama ya. Termasuk IoT, Big Data, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. But today we're going to discuss about Big Data. Tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan kita tentang Big Data, teman-teman semuanya, saya punya sebuah cerita tentang pengalaman saya dulu, pengalaman orang-orang jadul nih. Kalau dia datang ke bioskop, mereka pengen belajar ya, bioskop belajar. Mereka pengen nonton. Nah, ini mereka datang ke bioskop, kemudian setelah datang mereka ngeliat tuh jadwal zaman dulu nih ya. Setelah itu dia putuskan salah satu film yang akan dia tonton. Kemudian saat itu juga dia beli tiketnya secara offline ya, benar-benar secara offline. Kemudian dia pilih tempat duduknya. Setelah itu dia masuk ke ruang bioskop dan voila, 2 jam they were disconnected from the world. Sama sekali, pokoknya menikmati film itu selama 2 jam, nggak ngapa-ngapain, nggak posting dan sebagainya. Tapi ketika kita bandingkan saat ini, teman-teman semuanya, anak-anak zaman sekarang kalau mau nonton bioskop, dia nggak langsung datang ke bioskop rata-rata. Minimal cek dulu tiketnya online, belinya kadang-kadang juga online, MTik ya, kalau yang biar cepet nggak ngantri. Tapi minimal lah ngecek apa namanya, jadwal, kemudian kursi yang available yang mana, baru nanti beli. Kemudian setelah beli, tiket di tangan, nonton. Sebelum nonton juga biasanya kita anak-anak zaman sekarang foto dulu, posting dulu di Instagram, posting dulu di Facebook, sambil dikasih caption mungkin, finally nonton Mulan bersama kawan-kawan. Wah, finally nonton Endgame setelah antrian panjang dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan zaman dahulu dengan sekarang. Zaman dahulu kita melakukan daily daily activitiesnya memang benar-benar offline, sehingga yang tahu kapan kita nonton, bersama siapa, kemudian apa yang kita tonton, genre film apa yang biasa kita tonton, waktu-waktu apa yang biasa kita nonton bioskop dan lain sebagainya, tempat duduk mana yang paling saya sukai, dan lain-lain. Semuanya yang tahu hanya saya dan Tuhan mungkin, atau orang-orang yang melihat saya, atau orang-orang yang dekat dengan saya karena apal dengan tabiat saya. Tetapi zaman sekarang hal-hal tersebut sudah secara online, secara digital tersimpan. Ya, jadi kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya sih jejak digital gitu. Jadi belinya online, beli tiketnya online, searchingnya online,
searching jadwalnya online, bahkan nanti ketika nonton mereka pun harus online dulu, posting dulu dan sebagainya. Itu juga kalau mereka memutuskan untuk nonton film tersebut di bioskop. Toh sekarang banyak juga semacam kayak Netflix. Ada Netflix, ada Hulu, ada Disney Hotstar, Disney Plus ya, dan lain sebagainya, yang mana memang film-film blockbuster, film-film box office yang ngetrend di apa namanya bioskop juga bisa ditonton tuh dari rumah dengan TV, dengan soundbar, dengan sound system tertentu. So, itu perbedaan dahulu dengan sekarang, di mana segala sesuatu daily activities kita itu secara sengaja maupun tidak sengaja sudah terekam, sudah tersimpan di dunia digital sana. Dan menariknya, tidak hanya kita yang menyimpan itu, menggenerate data digital tersebut, tetapi miliaran orang yang ada di dunia ini yang menggunakan internet juga melakukan hal yang sama. Itu baru dari sisi nonton bioskop, belum nanti belanja celana, belum nanti belanja baju, ya. Hampir semua sekarang dilakukan secara online. Bahkan belanja mie ayam, bakso sekalipun kita lakukan juga secara online. So, setiap harinya kita pengguna internet ini mengenerate data luar biasa banyak. Maka kadang-kadang kita sudah beli handphone 128 GB, tidak terasa tahu-tahu sudah penuh. Atau kita baru pakai WhatsApp beberapa hari, padahal sudah kita hapus case-nya, kita hapus memorinya, tetapi kemudian sudah harus menghapus case lagi 2 GB, 3 GB, bahkan 10 GB. Itu yang biasa di handphonenya ada kayak notifikasi case ya, atau sampah, file sampah, kemudian disuruh membersihkan. So, data yang kita generate tiap hari itu banyak sekali, luar biasa. Nah, so we're going to talk about this, ya, data digital versus data analog, ya, dari sudut pandang e-business. So we're going to talk about storage, but in a digital way and in analog way. Tahun 90-an nih teman-teman semuanya. By the way, saya lahir tahun 90. Tahun 90-an, ketika awal-awal saya lahir, teman-teman semuanya mungkin saja belum lahir saat itu. Masih di perencanaan mungkin ya. 90% data disimpan secara analog, teman-teman semuanya. When we're talking about analog data, analog storage, we're talking about kaset. Kita ngobrolin tentang kaset, tapi kaset yang di sini yang dimaksud adalah kaset pita, yang kita pakai Sony Walkman dulu muternya, atau pakai tape, yang sampai sekarang kayaknya masih ada itu di rumah-rumah yang cukup jadul, kita masih punya tape. Atau film negatif untuk kamera, ya, Kodak, ataupun layar tancap. Ya, layar tancap zaman dulu kan pakai roll pita yang bulat besar itu, yang kemudian nanti akan diputar hitam putih itu. Tahun 90-an, hampir 90% data di seluruh dunia itu disimpan secara analog. Tetapi pada tahun 2000, milenial nih, 25% data yang ada di dunia ini sudah mulai disimpan secara digital, teman-teman semuanya. Which is 25% of total data stock in the world, itu 55 triliun megabytes. Banyak sekali. 25% doang padahal tuh. Nah, jika kalian masih ingat apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, diskusikan di awal-awal pertemuan, ada 3 law.
Salah satu law-nya, salah satu hukumnya ada mengatakan betapa luar biasa cepatnya perkembangan storage. So bisa kita tebak teman-teman semuanya, tahun 2000 itu ada 25%, maka tahun-tahun selanjutnya itu akan menjadi apa ya, tahun-tahun kenaikan eksponen, ledakan-ledakan. Dan benar saja teman-teman semuanya, pada tahun 2003 storage ya, penyimpanan data secara digital itu sudah mencapai 50%. And we're talking about this compact disk, disket, something like that. Dan pada tahun 2007 penyimpanan digital meledak luar biasa hingga menjadi 94%. Dan saat ini teman-teman semuanya, default penyimpanan semuanya adalah digital. Jarang sekali orang menyimpan secara analog. Maka defaultnya sekarang sudah digital. So everything ya, data-data baru itu hampir semuanya kita store, kita simpan berupa digital, termasuk kehidupan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Data diri kita semuanya digital, bahkan iktp kita yang isinya data diri kita itu juga digital teman-teman semuanya. Meskipun secara fisik, tetapi datanya yang ada di situ terhapus sekalipun, ketika Anda scan keluar juga data kalian. Karena ada datanya di situ, di database sana teman-teman semuanya. Nah, menariknya ya, ketika kita itu setiap hari continuously, simultaneously generating data, ternyata tidak hanya kita ya yang generate data setiap harinya. Menariknya adalah teman-teman semuanya ada personal data yang kita generate secara digital, ada purchasing data ya, ketika teman-teman semuanya belanja melalui Shopee, belanja melalui Gojek, Grab, dan lain sebagainya. We have social media. Dan bagaimana ketika teman-teman pergi ke sana foto, pergi ke sini foto, apa yang teman-teman like, apa yang teman-teman follow, iklan mana yang sering Anda tonton, dan lain sebagainya. That's a data ya kan. Kemudian health data, ini isinya adalah rekam medis kita, yang rata-rata rekam medis sekarang sudah juga dimasukkan ke dalam sebuah database besar, terutama di rumah sakit yang sudah sophisticated, canggih, modern. Saya nggak tahu kalau puskesmas, malah perpustakaan lagi, puskesmas ya. Saya nggak tahu kalau puskesmas di daerah-daerah, tetapi di beberapa rumah sakit yang sudah modern dan canggih, rekam medis pun dicatat secara digital. Kemudian other data, masih banyak sekali data-data yang kita share secara sadar atau tidak sadar melalui handphone, melalui jam tangan kita yang smart atau smart device lainnya teman-teman semuanya. Handphone kita juga bisa loh nyimpen data kemana aja kita pergi, berapa menit kita stay di Indomaret. Coba aja teman-teman semuanya buka di Google kalian. Google Anda itu di Android kalian itu selalu merekam kemana teman-teman pergi, dari berangkat dari rumah sampai ke Indomaret, sampai ke pom bensin, sampai ke kampus, di kampus jam berapa sampai jam berapa, pulang lagi lewat ke jajan mie ayam dan lain sebagainya sampai ke rumah. Semuanya ada timelinenya. Silahkan coba di searching di Google. So that's a data too. Itu juga data yang bisa nanti dimanfaatkan big data teman-teman semuanya. Nah, menariknya dari sekian banyak sekali data yang ada di sini, itu data-datanya semuanya terkoneksi melalui IP address. Semua terkoneksi melalui internet. Nah, ini menandakan teman-teman semuanya bahwa kemungkinan ya kan untuk menghubung-hubungkan, untuk menggabung-gabungkan fraction-fraction, serpian-serpian data dari HP kita, dari laptop-laptop kita,
dari server-server yang kita datangi atau device-device apapun yang smart itu, kemudian digabung menjadi satu dan dianalisa, itu menjadi sangat mudah karena semuanya terkoneksi internet. Begitu. Handphone kita di surveillance, handphone kita ada. Ketika teman-teman semuanya menginstal Facebook misalnya, dia akan meminta izin macam-macam. Ketika teman-teman menginstal aplikasi tertentu, kita memberikan izin macam-macam. Nah, izin-izin itulah teman-teman semuanya, dari izin-izin itulah tergenerate data-data yang kemudian nanti akan masuk ke server mereka untuk diolah, dianalisa. Bagaimana kemudian pinjaman online itu bisa secara cepat menganalisa data Anda, kemudian dia akan langsung approval, bahkan sampai puluhan juta. Ada yang sampai langsung 20 juta, 30 juta, bahkan 70 juta loh, hanya dalam hitungan menit. 10, 15, maksimum 30 menit langsung di approve, langsung bisa diambil 70 juta. Kenal juga enggak? Bagaimana bisa terjadi? Karena big data teman-teman semuanya, because everything is connected by internet. Nah, kemudian teman-teman semuanya, let's compare data stock that is now stored digitally. Mari kita bandingkan jumlah data yang tersimpan di internet secara digital, di cloud lah ya. Pada tahun 2007 ada 300 exabytes. Ya. 200 exabyte itu berarti kurang lebih ada 300 miliar gigabyte. Kan? Itu 300 exabyte. Ya kan? 300 miliar gigabyte. Banyak banget loh. 1 miliar aja nolnya 9 kan. Wah, ini 300 berarti nolnya 11 tuh. Kemudian tahun 2018 ada lebih dari 4000 exabyte, berarti kurang lebih 4 triliun gigabyte. 4 triliun gigabyte data di dunia ini. Kemudian tahun 2020 lebih sangar lagi, yaitu ada kurang lebih 40.000 exabyte, 40 zettabytes. Zeta ya namanya, benar kan? Zettabytes ya. Berarti 40 triliun gigabyte. Silahkan teman-teman boleh pause dulu perkuliahan saya ini, video saya ini, kemudian dibayangkan andaikan data-data itu yang 40 triliun giga itu disimpan di storage teman-teman yang ada di laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman atau HP teman-teman. Saya nggak tahu storage apa yang digunakan, bisa jadi SSD, bisa jadi hard drive, HDD atau flash disk dan sebagainya. Silahkan bayangkan 40 triliun giga disimpan dengan storage yang Anda miliki. Luar biasa banyak, bukan? Itu data yang ada di dunia ini, teman-teman semuanya. Nah, dahulu data-data ini tidak dipakai sama sekali. Hanya didump begitu saja, tetapi tidak dianalisis. Banyak sekali perusahaan-perusahaan memiliki data yang luar biasa banyak, tetapi mereka tidak bisa membaca. Jadi kita akan bahas data dan informasi dulu. Data itu bentuknya adalah raw, mentah, yang mana teman-teman semuanya tidak bisa artikan. Tetapi ketika sudah dianalisa, maka dia menjadi sebuah informasi yang bisa mendukung keputusan dari manajemen, dari kalian ya, untuk memutuskan sesuatu, kebijakan sesuatu karena informasi tersebut, ya kan? Nah, data ini luar biasa banyak di perusahaan, tetapi ketika dia tidak memiliki data analis, data scientist, orang yang bisa membaca data, orang yang bisa menganalisa data, orang yang bisa mengimajinasikan data sehingga bisa dibaca orang awam, maka data tersebut nonsense meskipun banyak luar biasa.
Maka perusahaan-perusahaan sekarang ini banyak sekali yang dia membutuhkan ahli-ahli data science. So ini menjadi salah satu opportunity untuk teman-teman semuanya belajar tentang data science, ya, big data, karena ini adalah satu teknologi yang lagi gencar-gencarnya diterapkan di perusahaan-perusahaan di industri tambang sampai perbankan, semuanya menerapkan, ya. Nah, dari tadi ngobrolin tentang big data, big data, big data. What is actually big data? Apa sih big data itu? Big data sebenarnya terdiri dari triple V. Ada 3 V, teman-teman semuanya. V yang pertama, ya of course, volume. Big, besar. Data yang besar. Volumenya, volume jumlah datanya harus besar. Semakin besar volume data, maka semakin bagus hasil analisanya nanti. Semakin istilahnya semakin akurat hasil yang akan didapat ketika dianalisis. Data mining kan seperti itu, memining data mining. Jadi nanti big data, kemudian nanti di mining big data ini, sehingga keluarlah pattern-pattern tertentu. Maka syarat pertama adalah volumenya harus besar. Kemudian yang kedua itu adalah variety, atau jenisnya banyak. Ya, kalau data-data zaman dulu, data-data tradisional sih lebih banyak data-data yang terstruktur. Excel misalnya, nama menurun terus nama, nomor HP menurun terus nomor HP, terstruktur, gampang dibaca. Tetapi banyak sekali data yang terkumpul itu unstructured, gitu ya. Ada teks, ada foto, ada video, ya, image tertentu dan sebagainya gabung jadi satu. Kira-kira bagaimana mengolah data-data itu kemudian menjadi sebuah informasi? Kita yang punya mata sih gampang ya kadang-kadang, kan ngelihat sosial medianya, fotonya kok kayak gitu, pakaiannya kayak gitu, kemudian kok kata-katanya di sosial media kayak gitu, videonya juga di tempat-tempat yang kayak gitu, maka secara otomatis justifikasi yang kita tanamkan di pikiran kita, oh ini orang kayak gini deh, oh ini orang nggak cocok sama ajaran gue nih, jelek lah, kadang-kadang kan kayak gitu kan, judge ya teman-teman semuanya. Tapi kalau manusia, karena kita punya banyak indera, itu gampang. Tapi kalau komputer, ya, ketika dia harus menyimpulkan dari gambar, foto yang berbarengan, maka unstructured data itu juga banyak di internet. Kemudian selanjutnya adalah velocity, adalah bagaimana big data ini prosesnya seharusnya mendekati real time minimal, atau se-real time mungkin lah. Meskipun sistem real time itu kan memang sangat kompleks, ya, dan biasanya sih dipergunakan untuk healthcare, semacam kayak alat penunjang kehidupan, dia real time. Kalau nggak real time ya bahaya juga kan. Nah, alat pembantu jantung nggak real time lagi, ngelak lagi, ngehang 10 detik ya kan, udah bablas orangnya ya kan. Nah, ini sistem real time, but velocity-nya memang harus real time. Maka kalau bisa digabung-gabung ke teman-teman semuanya, apa itu big data? Big data itu adalah kumpulan data yang luar biasa banyak, yang memiliki varietas luar biasa banyak juga, ya, unstructured juga, kemudian diproses secara cepat, real time, ya, itu adalah big data. Nah, kemudian ini pertanyaannya, itu konsep dasar dari big data. Data yang banyak, tidak terstruktur, dan juga kecepatan aksesnya real time. Itu big data, gitu ya. Sekarang pertanyaan intinya, hubungannya dengan e-business apa? Ya. So impact of big data on business itu apa?
banyak sekali teman-teman semuanya impact dari big data sebenarnya. Hampir seluruh lini kehidupan kita juga sebenarnya bisa di big datain, bahasanya kayak gitu. Ya, tetapi kita akan specifically on business, meskipun nanti kita sedikit-sedikit lah ya, kita nyerepet-nyerepet kehidupan. Nah, saya berikan contoh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Netflix. Teman-teman semuanya tentunya tahu Netflix itu apa. Sebuah service, ya, aplikasi yang menyediakan layanan daftar film. Yang paling banyak menurut saya di dunia ini adalah Netflix yang punya library movies paling lengkap. Tetapi pada dasarnya bukan kemudian nggak hanya dia menyediakan daftar film yang banyak, tapi Netflix juga mengumpulkan data yang luar biasa banyak tentang apa yang kita sukai, apa yang kita klik, apa yang kita tonton, genre apa yang kita suka, ya, biasanya jam berapa kita nonton, sehingga dia memberikan suggestion, dia memberikan opsi-opsi film-film yang kemungkinan rekomendasi yang kita juga suka, gitu ya. Di situ ada algoritmanya, dia menggunakan big data juga itu, ya kan? So nggak cuman kasih list film udah, kan nggak gitu. Tapi Netflix juga dia mengolah data yang luar biasa banyak. Umur sekian sampai sekian ini biasanya nonton apa. Kalau orang yang nontonnya jam sekian biasanya nonton apa, ya, genrenya ini berarti cocoknya ini. Nah, rekomendasi itu didasarkan dari banyak sekali data yang di-generate oleh kita ketika kita ngeklik like, ketika kita ngeklik play, ketika kita searching dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan sebuah informasi oleh Netflix, dijadikan sebuah fitur yang mempermudah kita. Dari situ kita sudah ngerti banget big data ini sangat bisa mengefektifkan waktu kita semuanya. Instead of wasting time for searching movies that banyak banget, ya, yang kita sendiri kadang-kadang bingung mau nonton apa, ya nggak sih, kita nggak tahu judulnya, pokoknya searching aja horor gitu ya. Yang keluar film Indonesia semua, pas ditonton bukannya horor malah porno lagi, ya kan, nggak lucu juga nih. So Netflix makes this, ya kan, feature using big data sehingga mengefektifkan waktu kita. Nggak perlu nge-search, nggak perlu mikir judulnya apa, tetapi dia kasih rekomendasi film-film apa yang paling cocok untuk kita. Itu salah satu contoh dari Netflix. Tapi sebenarnya banyak sekali. YouTube juga menggunakan itu dan lain sebagainya. Contoh yang lain teman-teman semuanya, penggunaan data big data di industri itu adalah personalization of offerings. Kadang-kadang ketika saya buka Grab, promo saya dengan istri saya berbeda. Ketika kita buka Tokopedia misalnya, apa yang saya dapat promonya dengan istri saya juga berbeda, tergantung dengan level dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa lihat di supermarket, kadang-kadang apa yang ditawarkan, diskon dan lain sebagainya, teman-teman semuanya itu juga berbeda dengan setiap bulannya. Kadang-kadang November potongannya 70%, Desember 80%, Januari 90%, Lebaran 90 plus 5%, dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Kenapa mereka kasih diskon yang berbeda-beda, harganya berbeda-beda tiap bulannya? Apakah kemudian mereka secara random? Enggak. Mereka juga menggunakan big data. Mereka analisis data-data yang sudah ada di tempat mereka, kemudian dianalisis dan menjadi informasi, kemudian menjadi sebuah kebijakan personalization of offerings, teman-teman semuanya.
termasuk yang sudah saya ceritakan beberapa kali. Kadang-kadang di satu supermarket tertentu itu mereka menganalisa big data berupa daftar transaksi yang miliaran jumlahnya itu, kemudian mereka cari sebuah pattern-pattern tertentu. Oh, ternyata orang beli kopi itu pasti beli teh. Nah, yang menarik, orang yang beli susu itu pasti beli roti umpamanya. Maka bisa jadi personalisasinya roti dan kopi, roti dan susu, karena orang beli susu pasti beli roti, kemudian dibundling. Atau sebaliknya, yang lain dibundling semua kecuali roti dan susu, karena orang beli roti pastinya dia beli susu. Ketika orang beli kopi pasti beli gula umpamanya. Maka ketika toko itu toko yang rame, teman-teman semuanya, kopi dan gulanya dijauhkan atau didekatkan, sorry. Kalau tokonya rame, desek-desekan, kopi sama gula didekatin. Supaya apa? Supaya orang yang mau beli kopi langsung ngambil gulanya karena dekat, terus pulang, daripada desek-desekan di toko. Tapi kalau tokonya sepi, kadang-kadang mungkin kopi dan gula dijauhkan. Kopi di ujung sana, gulanya di ujung sana, sehingga orang mau beli kopi dia harus cari tuh gulanya di mana. Maka dia jalan di lorong itu ngelihat barang yang lain, beli deh barang yang lain. Maka seringkali kita belanja di Superindo, Indomaret, ya kan, atau mall-mall Giant dan lain sebagainya, pengennya cuma beli kopi sama gula, pulangnya bawa barang banyak, habis deh kiriman. Big data, personalization of offerings, teman-teman semuanya. Termasuk diantaranya bagaimana teman-teman semuanya itu mendapati iklan-iklan yang ada di Facebook, yang ada di Instagram itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak searching celana, kita baru ngobrolin celana, tahu-tahu banyak iklan celana muncul. Big data, teman-teman semuanya. Kadang-kadang kayak dukun ya. Tapi itulah teman-teman semua, dengan big data kita bisa forecasting orang ini, memungkinkan beli celana apa enggak, umur sekian, kemudian pekerjaan ini dan lain sebagainya. Semuanya bisa di forecast, semuanya bisa diramalkan. Kemudian selanjutnya adalah fraud reduction. Ini adalah contoh yang paling keren ya. Visa itu menggunakan fraud reduction, menggunakan algoritma fraud detection secara real time. Jadi data-data transaksi-transaksi yang memiliki kemungkinan ilegal oleh mereka dicatat, sekian miliar transaksi dan sebagainya, kemudian dipakai untuk belajar sistemnya, sehingga bisa sistem mereka ini bisa mengantisipasi kegiatan fraud, tipu menipu, maupun kegiatan-kegiatan transaksi ilegal yang lain. Dan Visa mengklaim bahwa hal tersebut, big data, bisa menyelamatkan mereka dari kerugian lebih dari 2 miliar dolar Amerika. 2 miliar dolar Amerika. 2 miliar itu 2 nolnya 9 dolar Amerika. Kalau di Indonesia 1 dolar Amerika nolnya 4, 10 ribu, 15 ribu kan. Ini nolnya 9 tambah 0 4. Jadi berapa? 13 nolnya. Itu kalau dirupiahin. Banyak banget. Karena big data teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya yang cukup menarik lagi, yang nanti juga kita akan bahas di additive manufacturing, itu adalah predictive maintenance. Ini adalah sebuah mitigasi di mana sensor-sensor dipasang pada robot-robot manufacture pabrik, yang kemudian mereka akan mempelajari kapan kira-kira robot tersebut, alat-alat besar tersebut yang dipakai di pabrik itu harus di maintenance. Dan teman-teman semuanya, hal ini bisa saving money banyak banget, bahkan sepertiga kalau menurut informasi yang saya dapat dari buku yang saya baca. Sepertiga
apa ya, dia bisa saving sepertiga duit untuk maintenance per tahunnya. Kalau biasanya tanpa big data, tanpa sensor-sensor yang dia pasang kemudian dianalisis tadi, dia habis 3 miliar untuk maintenance, tapi dengan ini dia hanya habis 2 miliar. Kan luar biasa ya, sepertiga teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga masih banyak sekali ya penerapan-penerapan big data, atau in a future kita juga bisa ngelihat tentang bagaimana optimasi fuel, bahan bakar yang selama ini teman-teman semuanya kita masih menggunakan bahan bakar berbasis dinosaurus kan ya, fosil. Ada batu bara, ada minyak bumi yang mana nanti akan habis karena itu adalah sumber daya yang tidak tergantikan, begitu ya kalau nggak salah, yang nantinya akan habis, anak cucu kita nggak akan menikmati itu. Dengan big data teman-teman semuanya kita bisa mengoptimalisasikan penggunaannya. Bayangkan ketika mobil dan motor itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka mengatakan ada mobil satu jalur di Jalan Wates mau ke Purwokerto, Banyumas deh, dari Jalan Wates. Satu mobil dengan yang lain dia saling berkomunikasi, mengumpulkan data. Ternyata kalau dari Jalan Wates lewat Jalan Andalas ke Banyumas, meskipun kelihatannya lurus tapi butuh bensin sekian, waktunya sekian. Tapi kalau lewat Godean, kelihatannya jalannya masuk desa, tapi ternyata bensinnya habis sekian dan waktunya lebih efektif. Maka si mobil bisa kasih rekomendasi pada pemilik mobil, yuk kita lewat jalan Godean saja. Nah, ini luar biasanya big data nanti di masa depan bergabung dengan AI dan juga IoT. Kita akan bahas juga yang lain. Nanti akan bersambung ya, kayak Mas Pion ya. Nah, tetapi itu tadi semuanya adalah positifnya big data di bisnis. Ada juga teman-teman semuanya challenge-nya di big data. Challenge of big data on business. Tahun 2000 berapa ya? 2002 apa 2012 itu ada kasus di Amerika teman-teman semuanya yang dimuat di New York Times. Kan? Kasusnya menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang dia protes kepada salah satu perusahaan penyedia bayi-bayi gitu ya, kayak Wijaya kalau di Jogja sini ya. Nah, jadi alat-alat bayi ya, popok dan lain sebagainya gitu. Nah, suatu ketika dikirimi, anak perempuan bapak ini dikirimi sebuah kupon potongan perlengkapan bayi. Nah, bapaknya akhirnya protes ke toko tersebut, yang mana yang menemui saat itu adalah pelayan toko, dan dia minta maaf dan masih bingung kenapa manajernya menyuruh dia mengirimkan hal tersebut, mengirimkan diskon tadi. Kemudian beberapa minggu kemudian manajernya datang langsung ke rumah bapak itu juga minta maaf karena menurut sistem ya, anak perempuannya itu direkomendasikan, pokoknya keluar analisisnya sebagai orang yang hamil gitulah. Unik ya, dan ternyata memang hamil beneran anaknya, tapi nggak ngomong sama bapaknya. Jadi ketahuannya karena sistem malah. Dan ini unik banget, padahal si kakaknya ini, si mbaknya ini nggak pernah laporan, nggak pernah periksa dan lain sebagainya, tapi sistem melihat dari sosmednya, melihat dari perkataannya, obrolannya, mungkin aktivitinya dan lain sebagainya, dia bisa kasih rekomendasi si mbaknya ini dikirimi diskon bayi diskon bayi lagi, diskon perlengkapan bayi. Yang luar biasa ini. Nah, nanti kedepannya teman-teman semuanya, hal ini akan sering terjadi pada kita semuanya, termasuk di Instagram, di Facebook. Saya kadang-kadang ngobrolin sama istri tentang celana saya yang sobek, keluar deh semua tuh, ya kan?
celana semua iklannya di Instagram. Saya juga kaget kadang-kadang, ya kan? So privacy issues ini sudah menjadi hal yang biasa. Itu kadang-kadang orang-orang bilang, kok data saya disalahgunakan sih, dimanipulasi sih, dan lain sebagainya. But before saying that, saya mau bilang teman-teman semuanya, if you don't pay anything for the service, then you are the product. Kalau kamu nggak bayar sesuatu untuk menggunakan layanan tersebut, maka kamulah produknya. Menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya, teman-teman semuanya kan nggak bayar. Maka data-data kalian, data-data pribadi kalian itulah yang kemudian dijual oleh perusahaan tersebut kepada para pengiklan. That simple, teman-teman semuanya. So finally, teman-teman semuanya, data will talk to you if you are willing to listen, kata Jim Bergersen. Data akan ngobrol dengan kamu kalau kamu mau membacanya atau mendengarnya. So data ini banyak banget di dunia ini, ya kan? Tinggal nanti teman-teman semuanya ke library data yang banyak sekali open source juga. Manfaatkan big data ini untuk memperbesar teknologi Anda, untuk membangun engagement antara perusahaan dengan customer menggunakan CRM, ya, Customer Relation Management kalau nggak salah, di ERP. Pokoknya ketika ada data yang luar biasa banyak, ini untuk ide skripsi juga, silahkan di mining kemudian sampai keluar pattern-pattern tertentu, informasi-informasi tertentu yang tersembunyi di sana, yang kemudian bisa kita gunakan untuk, ya, forecasting bisa, peramalan bisa, atau menentukan kebijakan-kebijakan strategik untuk perusahaan. Itu dia big data, teman-teman semuanya, untuk bisnis, untuk kehidupan sehari-hari. Tadi saya juga sudah banyak jelaskan bagaimana nanti kemudian big data bisa berguna untuk pengoptimalan penggunaan fuel, bisa juga nanti efektivitas waktu, efektivitas efisiensi uang, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari big data ketika teman-teman semuanya mau mempelajari dan juga mempraktekkan. Baik, itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan sekian. Apabila banyak salah dalam berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.